Perayaan malam tahun baru merupakan hal yang sangat dinantikan masyarakat di dunia. Pergantian dari 31 Desember menuju 1 Januari menjadi momen penting yang menandakan tahun yang baru. Trompet, topi kerucut, petasan, aksi konvoi keliling kota dengan memakai kendaraan hampir-hampir menjadi menu rutin malam pergantian tahun. Ini dikarenakan acara tahun baru sudah menjadi budaya yang lazim diperingati oleh siapa saja. Perayaan tahun baru menjadi rutinitas masyarakat umum tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Namun sesungguhnya kita harus mengetahui jika tahun baru, trompet, dan topi kerucut, serta kaitannya dengan budaya pagan, sang penyembah matahari dan berhala, yang dianggap sebagai Tuhan merupakan budaya yang berasal dari zaman kuno atau zaman jahiliyah. Asal muasal dari perayaan tahun baru Masehi ini sangat penting untuk kita ketahui. Mengapa harus 1 Januari dan budaya dari kaum apakah perayaan tersebut? Hal ini dimaksudkan agar kita tidak terjebak oleh ketidaktahuan kita yang akan menyebabkan kita terlempar dalam kesesatan. Biasanya, perayaan tahun baru dirayakan melalui berbagai kegiatan. Tidak sedikit yang merayakannya dengan minuman keras, narkoba, yang berakhir dengan perzinahan. Maka, tidak kita sadari bahwa merayakan tahun baru sama dengan menyambut kedatangan Dajjal. Mengapa demikian? Kalian akan mendapat jawabannya sesaat lagi. Perayaan tahun baru pertama kali dilakukan untuk penyembahan Dewa Matahari sekitar 4000 tahun yang lalu di Babylon kuno. Bagi orang Babilonia, bulan baru pertama setelah titik balik musim semi menandai dimulainya tahun baru. Masyarakat Babilonia merayakan pergantian tahun baru itu dengan festival keagamaan. Kegiatan tersebut, selain dengan merayakan tahun baru, juga dilakukan untuk merayakan kemenangan mitos Dewa Langit Babilonia, yaitu Marduk, atas Dewi Laut yang jahat dan menjalankan tujuan politik yang penting. Selain masyarakat Babilonia, sepanjang zaman kuno, peradaban di seluruh dunia mengembangkan kalender yang semakin canggih untuk menentukan hari pertama tahun. Jika kita buka The World Book Encyclopedia tahun 1984, volume 14, halaman 237 tentang tahun baru, dikatakan, penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru, semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang Romawi mempersembahkan hari 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus itu sendiri, yaitu dewa yang memiliki dua wajah. Sebuah wajahnya menghadap ke masa depan, dan sebuahnya lagi menghadap ke masa lalu. Siapakah sosok dewa Janus? Dalam mitologi Romawi, dewa Janus adalah sesembahan kaum pagan Romawi. Dan pada peradaban sebelumnya, di Yunani telah disembah sosok yang sama bernama Dewa Kronos. Kaum pagan atau penyembah berhala hingga kini biasa memasukkan budaya mereka ke dalam budaya kaum lainnya, sehingga kita terkadang tanpa sadar mengikuti mereka. Sejarah pelestarian budaya pagan sudah ada semenjak zaman Hermaik 3600 sebelum Masehi di Yunani, dan dikawal oleh sebuah perkumpulan persaudaraan rahasia yang disebut sebagai Freemason. Freemason sendiri adalah kaum yang memiliki misi untuk melenyapkan ajaran para nabi tentang ketuhanan dari dunia ini. Lalu, apa hubungannya tahun baru dengan Dajjal? Tahun baru Masehi adalah kebiasaan para pagan atau penyembah berhala melakukan ritual, yaitu dengan seks bebas, dan ternyata untuk menyambut kedatangan antikris atau Isa Al-Masih palsu atau Dajjal. Istilah Dajjal tentulah sudah akrab di telinga sebagian besar umat beragama. Dajjal adalah seorang tokoh yang akan muncul menjelang akhir zaman.
Sosok ini digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan akan menghancurkan manusia dengan fitnah-fitnah yang keji, pembunuhan dan peperangan. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada ujian yang lebih besar dibandingkan kemunculan Dajjal. Sosok yang disebut sebagai Dajjal sejatinya juga dibahas oleh agama-agama di dunia. Akan tetapi, persepsi masing-masing agama tersebut berbeda-beda. Sosok yang digambarkan sebagai Dajjal bagi Yahudi justru menjadi sosok yang ditunggu-tunggu. Lalu, bagaimana persepsi tentang Dajjal menurut Islam dan Kristen? Dajjal dalam Islam digambarkan sebagai sosok yang pasti akan datang dan perlu diwaspadai oleh umat Islam. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk yang berasal dari golongan manusia yang nanti akan diikuti oleh sebagian besar umat manusia yang terbuai akan duniawi. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri-ciri fisik tertentu, yakni cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting yang lebat, berperawakan besar, bertubuh gempal, dan memiliki jalan yang tidak normal. Ciri lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah terdapat tulisan Kaf, Fa, Ra, yang berarti kafir di antara kedua matanya. Sesungguhnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang sosok Dajjal ini. Akan tetapi, umat Islam wajib mempercayai tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman. Dalam Kristen, Dajjal populer dengan istilah antikristus. Hal ini termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 1. Istilah antikristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Jadi, antikristus adalah lawan dari Kristus atau musuh besar Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, antikristus adalah pemimpin yang disebutkan oleh Alkitab akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan orang banyak. Jika ditarik ke belakang, konsep antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Disebutkan bahwa ia akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa dalam Islam. Berbeda dengan Islam yang menakuti kemunculan Dajjal menjelang akhir zaman, Yahudi justru menunggu kedatangannya. Menurut Yahudi, apa yang disebut dengan Dajjal dalam Islam disebut dengan Al-Masih atau Mesiah. Sosok itu diyakini sebagai simbol kemenangan dan kejayaan bagi umat Yahudi. Mungkin di sini penyebutan Yahudi bagi saya kurang sependapat, karena yang saya pernah pelajari, baik Yahudi, Islam, dan Kristen pernah hidup berdampingan. Dan saya mempercayai setiap agama mengajarkan kasih sayang pada sesama. Mungkin sebagian dari seluruh umat manusia di muka bumi sudah termakan fitnah Dajjal agar kita saling membenci satu sama lain. Mari kita renungkan betapa indahnya toleransi antar umat beragama. Tidak saling memandang buruk satu sama lain. Kita hanya dimanfaatkan segelintir kaum yang haus akan kekuasaan. Segala usaha dilakukan untuk menjalankan misi mereka. Perlu kalian ketahui bahwa umat Yahudi ikut menentang kekerasan yang dilakukan Zionisme pada warga Palestina. Dan kebiasaan pesta tahun baru Masehi adalah salah satu misi untuk menyesatkan kita, umat beragama. Alangkah baiknya kita merayakan tahun baru tidak secara berlebihan. Kita bisa melakukannya dengan berkumpul bersama keluarga dan berdoa agar kita menjadi lebih baik di tahun baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini.
Silahkan like jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.